semuanya, perkenalkan saya Riri Muhammad. Di video kali ini saya akan menampilkan tutorial pembuatan format asuhan keperawatan pada Microsoft Word dan kalkulator tetesan infus otomatis pada Excel. Selamat menonton. Untuk cover, gunakan Times New Roman. Judul biasanya ukuran 14-16 bold dan huruf kapital. Isi seperti nama, NIM, dan institusi menggunakan ukuran 12 dan diletakkan tengah. Nah, untuk daftar isinya menggunakan ukuran 12 dengan spasi 1.5 dan paragraf justify. Nomor halaman bagian awal menggunakan angka Romawi kecil. Oke, untuk selanjutnya isian ASCII menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5, margin kiri 4 cm dan sisi lainnya 3 cm. Untuk pengaturan heading, bab, heading digunakan agar daftar isi bisa otomatis. Bab menggunakan heading 1 dan subbabnya menggunakan heading 2. Lalu daftar isi otomatisnya untuk cara pembuatannya sudah tertera di layar. Setelah semua judul menggunakan heading, klik reference lalu table of contents dan pilih otomatis tabel daftar isinya jika ada perubahan halaman. Kayak gitu, klik kanan dan pilih update file agar nomor halaman menyesuaikan otomatis. Next, untuk header dan footer, membuat header. Untuk header biasanya berisi judul singkat ASCII. Di situ saya isi data pasien seperti nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis pasien. Dibuat melalui insert, lalu header. Setelah itu membuat footer dan nomor halaman. Nomor halaman dibuat melalui insert page. Number untuk bagian awal menggunakan angka Romawi, sedangkan bab menggunakan angka biasa. Oke, selanjutnya cara membuat tabel pengkajian agar terlihat lebih menarik, yaitu blok baris pertama sebagai judul tabelnya, lalu beri warna menggunakan menu shading. Nah, untuk tabel di atas itu agar terlihat lebih menarik, bisa gunakan warna yang lembut seperti biru muda dan abu muda. Selanjutnya, cara membuat patofisiologi dengan Smart Hot. Untuk membuat alur patofisiologi, gunakan Smart Hot. Pada menu insert, pilih kategori proses. Karena patofisiologi berbentuk alur kejadian, alur penyakit, gunakan panah agar menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, pembuatan kalkulator tetesan infus otomatis. Untuk infus makro, gunakan faktor tetes 20. Rumusnya adalah jumlah cairan dikali 20, kemudian dibagi lama pemberian dalam jam dikali 60. Untuk mikro, dengan faktor tetes 60, rumusnya sama, hanya faktor tetesnya 60. Karena secara matematis bisa disederhanakan menjadi jumlah cairan dibagi lama pemberian dalam jam. Selanjutnya, membuat struktur tabel A1. Kita buat judul dan digabung dari A1 sampai D1. Gunakan merge. Kemudian, buat tabel input dan hasil seperti yang tertera. Lalu, untuk menentukan area input, sel B3, B4, dan B5 dijadikan sebagai area input. Sebaiknya diberi warna berbeda agar mudah dikenali sebagai bagian yang belum diisi. Selanjutnya, memasukkan rumus otomatis. Pada sel B7 sebagai tempat hasil kita memasukkan rumus prosedur, yaitu round, huruf kapital, buka kurung, B3 kali B5 tutup kurung dibagi buka kurung.
B4 kali 60 tutup kurung, koma 0. Nah, fungsi round digunakan untuk membulatkan hasil jangka terdekat. Untuk penjelasan rumusnya, B3 dikali B5 berarti jumlah cairan dikali faktor tetes. Untuk B4 dikali 60, artinya buat jam menjadi menit. Round digunakan karena tetesan infus tidak boleh dalam hitung. Selanjutnya, menambahkan keterangan otomatis. Untuk menambahkan keterangan otomatis, kita bisa menambahkan fungsi IF huruf kapital jika faktor tetes 20, maka muncul tulisan makro, jika tidak maka mikro. Lanjut, contoh pengujian. Jika kita memasukkan 500 ml 8 jam dan faktor tetes 20, maka hasil otomatisnya muncul adalah 21 tetes per menit. Nah, di sini ada tips tambahan juga untuk keamanan. Sel hasil bisa dikunci agar rumus tidak terhapus. Kita juga bisa melakukan conditional formatting agar jika hasil terlalu tinggi, warnanya berubah merah, file bisa disimpan di Google Drive agar dapat digunakan saat praktik. Oke, sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya.